Ya, dan saudara masih didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Penuntut umum juga sudah hadir ya. Jadi kita hari ini sidang kembali dan sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah tanggapan dari penuntut umum. Pertanyaannya, penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Silahkan disampaikan dulu hard copy-nya kepada majelis dan kepada penasihat hukum. Dan kepada terdakwa ya, kita ingatkan agar memperhatikan tanggapan dari penuntut umum baik-baik ya. Silakan penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. Terima kasih yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Jakarta 8 Juli 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan, perihal pendapat penuntut umum atas nota keberatan eksepsi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Mengingat nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa nama Nikita Mirzani, mohon izin yang mulia untuk tidak lengkap membacakannya. Melalui tim penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Bahid dan Takmar, advokat dari konsultan yang beralamat di kantor Desi Sadar Unit 2A, Jalan Dewi Karaya nomor 3 Cililitan Keramat Jati Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2024 dalam persidangan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti persidangan pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juli 2025, terdepan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pendapat penuntut umum atas nota keberatan atas eksepsi. Kami sampaikan penghargaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memimpin persidangan ini dengan bijaksana, dan kepada penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Bahid Takmar, advokat dan legal konsultan yang telah mendampingi terdakwa Nikita Mirzani. Penuntut umum melaksanakan persidangan perkara akuo semata-mata bertujuan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penyampaian pendapat nota keberatan eksepsi tersebut merupakan hak dari penuntut umum berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana UHAP yang menyatakan dalam hak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, hanya mengenal istilah keberatan, namun dalam praktik dikenal juga dengan istilah eksepsi. Keberatan eksepsi tersebut tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan, namun hanya terdapat cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Dalam menyampaikan pendapat hukum, di sidang pengadilan harus memiliki konstruksi hukum yang bersumber pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, bagaimana adagium lex ratio summa insta in natura equilibrium quae facile san prohibit constructive. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif semata, melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, argumentasi hukum juga menurut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum, hingga filsafat hukum sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi. Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adagium atau tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lain. Konstruksi hukum yang demikian tentunya akan sangat rapuh dan mudah untuk dibantah. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Pada prinsipnya, penuntut umum menolak semua pendapat
dalil, pembelaan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum dari kantor hukum kami Banten Mas advokat legal konsultan, kecuali yang diakui secara tegas, walaupun beberapa keberatan eksepsi tidak termasuk dalam aspek formal surat dakwaan. Namun dikarenakan terdapat konstruksi penyesatan dengan memutarbalikkan fakta perbuatan dan menyajikan analisis hukum yang keliru dan dibungkus secara rapi dan indah, maka dalam persidangan hari ini kami juga akan menanggapi semua keberatan eksepsi tersebut untuk mengembalikan kesesatan menuju kebenaran. Setelah penuntut umum membaca nota keberatan eksepsi pada pokoknya, penasihat hukum dari kantor hukum di Banten advokat legal konsultan menyampaikan dan menguraikan materi keberatan eksepsi tersebut sebagai berikut. 1. Surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Glavitsia RMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan error in subjecto dan menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaan sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang manusia dengan subjek hukum perseroan perusahaan sebagai korban. 5. Surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Glavitsia RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavitsia atau produk Blue Booster Cell Glavitsia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 2 ayat 1 KUHP. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, obscure legal, terjadi error in subject karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gladys sebagai korban padahal yang menjadi korban adalah PT Glavitsia RMA Group. 7. Surat tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, obscure legal karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaan. 8. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obscure legal antara dakwaan pertama alternatif ke-1 dengan dakwaan pertama alternatif kedua uraian perbuatannya sama, tapi pasal yang diterapkan berbeda. 9. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, obscure legal karena jaksa penuntut umum mengakumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU tidak terdapat tindak pidana asal atau predikat crime berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. 10. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, obscure legal karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan bahwa tindak pidana asal predikat crime yang menang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 11. Surat dakwaan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu. Atas dalil-dalil tersebut, penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Bahmi advokat dan juga konsultan menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam surat dakwaan bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana umum, akan tetapi termasuk lingkup keperdataan terkait uang prestasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya penasihat hukum dari kantor hukum Fahmi Bahmi advokat dan juga konsultan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan dengan menyatakan
Pertama, satu, menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa diketahui berjanji untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garis datar JKTSL tanggal 5 Juni 2025 tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDN 154 tanggal 5 Juni tidak dapat diterima. Empat, menetapkan demi hukum agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa diketahui berjanji untuk tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atau dihentikan. 5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa diketahui berjanji dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa diketahui berjanji dalam hal kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau kedua, 1. Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa diketahui berjanji tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa diketahui berjanji dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Memulihkan hak terdakwa diketahui berjanji dalam hal kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau ketiga, 1. Menyatakan perkara aku ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa diketahui berjanji dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangan dan berpendapat lain mohon putusan yang sah diambil. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Sebelum menanggapi seluruh materi keberatan penasihat hukum terdakwa diketahui berjanji tersebut, terlebih dahulu penuntut umum akan menyampaikan mengenai teori surat dakwaan dan keberatan eksepsi sebagai berikut. 1. Secara doktriner, surat dakwaan diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi susunan atau konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan. 2. Surat dakwaan tersebut merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan kewenangan kepada penuntut umum berdasarkan atas oportunitas sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ditinjau dari sudut kepentingan para pihak dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 3 kategori kepentingan, yaitu bagi penuntut umum, bagi terdakwa atau penasihat hukum, bagi hakim. 4. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan meliputi tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. B. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima. Atau C. Tentang surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Adapun uraian penjelasan dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Bahwa kewenangan kompetensi pengadilan untuk mengadili ini terdapat 2 hal. Dan ini kompetensi absolut, yaitu mengenai peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, serta kompetensi relatif, yaitu mengenai peradilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. 2. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, bahwa pengertian dakwaan tidak dapat diterima tidak diatur oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, kami mencari di dalam doktrin hukum pidana. Menurut Van Bevelen, suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila di dalam suatu perkara yang merupakan delik aduan, namun ternyata dalam proses pengajuan ke persidangan tidak disertai dengan pengaduan atau delik dilakukan pada waktu dan tempat di mana ketentuan undang-undang pidana yang tidak berlaku, atau hak menuntut telah hapus dengan alasan antara lain yang disebut daluarsa dan terdakwa meninggal dunia dan seterusnya, yang dengan kata lain syarat-syarat pengajuan tuntutan tidak dipenuhi. Perlu dicatat di sini bahwa apabila suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana, maka putusannya bukan tidak dapat diterima, melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau constructive proceeding, dan hal ini sudah menyangkut putusan terhadap pokok perkara. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dengan merujuk pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP.
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, uraian secara cermat. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap. Untuk menentukan kriteria tentang suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah jelas dan lengkap, hanyalah dapat ditentukan secara positif, dan oleh karena itu hanya mendapat kejelasan dengan hal tersebut perlu kitanya menyimak kembali doktrin dan jurisprudensi. Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk sebagai berikut. Maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur delik yang dakwaan. Kemudian dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbit Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 19 dirumuskan pengertian cermat, jelas, lengkap dan sebagai berikut. Selanjutnya mengenai pencantuman waktu dan tempat dilakukan tindak pidana dimaksud untuk memperjelas perumusan tindak pidana yang dirumuskan. Dalam hal ini Dr. Andi Amzah SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana tahun 1985 halaman 173 menyebutkan bahwa menurut Michael Hopkroft tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu uraian yang luas seperti di Rotterdam atau salah satu di Netherlands atau di Antwerpen atau salah satu tempat di Belgia dan di dalam atau di sekitar tahun 1920 sampai tahun 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaan. Dalam praktek syarat-syarat yang berkaitan dengan formalisasi seperti tanggal tanda tangan dan janji bersama terdakwa sebut syarat formal. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi materi dakwaan yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat materi. Pencantuman syarat formal dan materi dalam penyusunan surat dakwaan itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa, dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Sebagai akhir pembahasan surat dakwaan ini, kami cantumkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1999 nomor 36K /1998 yang pada intinya memuat kaidah bahwa walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Eksepsi tidak dipermenangkan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara disebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam satu lingkup eksepsi. Gitu dalam segi materi dan alasan satu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang menjadi dasar dan alasan yang menjadi bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan bersifat materi. Dalam hal ini, Hamrat Hamid dan Harun Muhsin dalam buku pembahasan permasalahan hukum hak bidang penuntutan dan eksekusi tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan bersifat materi akan ditolak oleh pengadilan. Karena eksepsi yang demikian melampaui berikut eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 Tuhan. Biasanya eksepsi hanya demikian menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bila mana penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan penuntut umum sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban kliennya. Sedangkan bagi penuntut umum yang akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 KUHP telah diatur secara limitatif mengenai alasan-alasan yang dapat diterima di dalam eksepsi. Alasan-alasan tersebut telah kami uraikan pada poin-poin pendahuluan kami di atas. Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk di dalam ketiga ketentuan tersebut di atas jelas merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum karena tidak memiliki nilai hukum. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
saudara terdakwa dan penasihat hukum bahwa di dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor register perkara PDN 154 garing 2025, penuntut umum menuntut surat dakwaan dengan jenis kombinasi, yaitu melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hakikatnya, surat dakwaan atas terdakwa Nikita Mirzani tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP karena A. telah memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. B. telah memenuhi syarat material pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Selanjutnya, setelah kami pelajari dengan sistematika dan uraian lengkap dalam keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dari kantor hukum Fahmi Bahmid dan partner advokat legal konsultan, serta dengan mengenai pengertian eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum hanya akan menanggapi keberatan yang berkenaan dengan pokok eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif, yaitu yang termuat dalam bagian kedua pada halaman 39 sampai dengan 116 yang pada pokoknya menyampaikan 11 poin keberatan penuntut umum. Mohon dilanjutkan. Penuntut umum menyampaikan, mohon izin yang mulia, kami lanjutkan. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Grafisya mengaku tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 JKTSL /EO-2 /06 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak
khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai jus constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gadis Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUHP tersebut. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 154 garis miring JKTSL garis miring EOP2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Gadis Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gadis Pretianisari yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata adalah oleh pribadi saksi Reza Gadis Pretianisari yang menjadi korban dalam perkara ini. Bahwa sangat kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Glavis CRMA Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengingat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Glavis CRMA Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Glavis CRMA Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang benderang menerangkan saudari Reza Gadis Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan saksi korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024 dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga telah jelas saudari Reza Gadis Pretianisari merupakan orang yang mengalami dan atau menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudari Reza Gadis Pretianisari telah sesuai dengan kategori sebagai pelapor sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 108 KUHP. Namun kembali lagi untuk mengetahui fakta dan kualitas alat bukti dalam perkara ini haruslah dilalui dalam acara pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai judeks fakti yang berwenang memeriksa dan menguji material perkara ini sesuai wilayah hukumnya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 2. Keberatan kedua penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 48 surat dakwaan gagal dihukum karena surat dakwaan Herald dan Subjekto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan yang pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya, tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bab
13. Pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 19 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami mengajak agar penasihat hukum terdakwa untuk kembali membaca uraian surat dakwaan nomor geser perkara PDM 154 JKPSL/2/06/2025 tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 serta kesimpulan pada paragraf terakhir dalam dakwaan pertama ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan kedua. Bahwa dalam paragraf terakhir dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan pertama alternatif kedua dituliskan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dan hal tersebut menjelaskan sebagai hukum yang menjadi korban adalah Reza Gladys Pretianisari berdasarkan tentang fakta kejadian percakapan tanggal 13 November dan peristiwa 14 November 2024 yang diambil oleh penuntut umum dari hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro. Dan hal tersebut adalah fakta hukum sebagai alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Bahwa penuntut umum menghimbau kepada penasihat hukum terdakwa agar membaca dengan cermat tentang unsur dakwaan pasal yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam perkara aku dan dikaitkan dengan pengertian korban sebagaimana pasal 108 ayat 1 KUHP serta tentang fakta hukum yang menerangkan tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Graficia RMA Group. Apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Graficia RMA Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3, 13, dan 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang-benderang menerangkan Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024. Dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini perlu disampaikan oleh penuntut umum agar penasihat hukum terdakwa mulai belajar untuk menuliskan tentang fakta hukum dan fakta kejadian dalam eksepsinya dan bukan menuliskan tentang perasaan atau terawangan dalam eksepsinya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 3. Keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 55 surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga berubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Karena sudah menyentuh hal-hal di luar kali materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, tetapi kembali kami penuntut umum dengan yang baik di mana persidangan ini memiliki tujuan untuk mengungkap secara terang-benderang hal-hal yang berkaitan dalam proses penanganan perkara terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa penuntut umum yakin dan percaya penasihat hukum terdakwa telah melalui proses pendidikan di Fakultas Hukum dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada penasihat hukum terdakwa, maka pada kesempatan ini penuntut umum hanya sekedar mengingatkan tentang satu mata kuliah hukum tentang mata kuliah hukum acara pidana, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada bab 15 tentang penuntutan bahwa kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan Dr. Fahmi Bahmid Asyanhu selaku penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa Nikita Mirzani dengan 7/2025 tertanggal 3 Juli 2025 perihal permohonan mengikuti mediasi sehubungan dengan adanya mediasi dalam perkara nomor 489/PTTG/2025/PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025
pada pukul 9 WIB sampai dengan selesai bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan surat tersebut di atas terkait perkara perdata nomor 489/PDTG/2025 PN Jakarta Selatan, terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Menimbang bahwa agar proses mediasi dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat terjadi kesepakatan damai antara para pihak, maka kami Majelis Hakim Perkara nomor 362 Pitsus/2025 Jakarta Selatan memberikan izin terdakwa untuk meninggalkan rutan Pondok Labu untuk menghadiri mediasi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Menimbang bahwa untuk kelancaran izin di atas memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pengawalan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Memperhatikan pasal 19 ayat 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan ketentuan lain yang berlaku, menetapkan 1. Memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadiri mediasi dalam perkara nomor 489/PDTG/2025 PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan. 3. Melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2025. Jadi demikian penetapan dari Majelis Hakim atas permintaan dari penasihat hukum terdakwa. Dan kita ingatkan kepada terdakwa untuk bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis dengan sebaik-baiknya ya. Dan perlu pula kita sampaikan ya, selain sudah kita bacakan penetapan ya, perlu diketahui oleh para pihak ya, bahwa kita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ya, sesuai jam kerja adalah jam 8 sampai jam 16.30 dengan waktu istirahat adalah jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi kita himbau kepada para pihak ya, semakin kita lama sidangnya semakin membaiklah ya, jangan sampai semakin kita sudah menjalani semakin siang ya. Jadi silahkan dibawa terdakwa kalau bisa secepatnya, begitu ya. Kita tidak hanya menyidangkan perkara terdakwa, ada hak-hak untuk terdakwa lain yang juga perlu kita sidangkan. Ya. Tentunya kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tentunya kita bisa menjaga kesehatan. Kita bisa istirahat tepat waktu, makan, melakukan ibadah ya. Ibadah tentunya tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi tentunya bagaimana kita bisa juga melakukan tepat waktu. Sehingga silakan kedepannya dikoordinasikan antara penuntut umum, terdakwa dan rutan biar kita bisa sidang awal begitu ya. Dan kita juga bisa istirahat tepat waktu, begitu ya.
Jadi nantinya kesehatan kita juga terjaga, ibadah kita juga tidak tertunda. Begitu ya. Jadi tolong, dan kepada terdakwa dan penasihat hukum ya, kita sampaikan juga bahwa ini surat permintaan baru kita terima hari ini, makanya kita tetapkan juga hari jam 9 tadi ya. Tapi meskipun begitu nanti disesuaikan begitu ya, karena ini kan hari ini juga sidangnya. Tentunya kita sudah mulai sidang hari ini jam 9 seperti di penetapan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian harus tetap kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu mediasi selesai, silakan secepatnya untuk kembali lagi. Begitu penasihat hukum ya, terdakwa, penuntut umum ya. Kembali lagi ke pengundurannya, kita akan mundur untuk putusan sela, kita tunda 1 minggu lebih, hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kepada terdakwa tetap jaga sehat dan kembali lagi ke tahanan. Dan kepada penuntut umum kita perintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada hari dan tanggal persidangan yang telah kita sampaikan. Sidang untuk hari ini selesai dan sidang ditutup. Di tangga aja bro, ke sana tempat biasa. Ini nanti orang nggak bisa jalan. Bukan. Ayo, jalan dulu. Di depan aja, di depan. Iya, di depan. Pak, tas depan. Oh ya, depan yuk, kasihan yuk. Ini kekuasaan loh. Ya. Astagfirullah. Cumi-cumi lo kan? Ngapain sih cumi-cumi tuh? Wawancara Dakjal, hantu, intikannya tuh itu yang di belakang Terima kasih selalu hadir di persidangan aku dan sahabat aku banyak. Terima kasih banyak. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin ini eksepsinya gimana, Ami? Ada penolakan dari ya kalau eksepsi kan rata-rata semua ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Nah, aku mau sampaikan di sini adalah
Apa ya? Ya, aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh di muka persidangan. Terus ya semoga setiap Niki sholat juga Niki selalu mendoakan para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik, yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku jaksa, polisi atau apapun itu, mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Jadi ya itu aja sih. Dan Niki juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, tentang perskincarean kan ya. Dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk buka, karena buka itu investasi, jangan karena FOMO, jangan karena dia kodam bisa mediasi ketemu Reza nih. Nengok ke belakang Niki. Hati-hati, awas Amin dari Medan. Hati-hati. Ami lihat aku. Arkana yang sakit bukan Arkana. Ya, Arkana masih dirawat di RSPI. Doanya cepat sembuh. Jangan naik. Semangat Ami. Semangat Ami, pasti bisa. Paling kangen sama Kangen sama Aska, Arkana karena masih kecil. Kalau Laura kan dia udah bisa. Tadi di persidangan sempat ada kucing juga, kan itu gimana? Iya, nggak tahu. Segala kucing lo tanya ke gue. Persiapan mediasi gimana kan ini? Persiapan mediasi itu dari minggu lalu. Astagfirullahaladzim. Padahal dapet loh. Allahu Akbar. Bang. Ya Allah. Mediasinya harus mediasi. Itu. Mami gimana kondisi? Ya, terus semangat ya. Ya, kaki-kaki.